Ayat sudah jelas. Mangkana yuridul ajilata ajana lahu mimma nasya'u lima yurid Allah telah barang siapa yang beribadah karena dunia, karena ingin pujian, ya Allah segerakan ajana lahu bima nasya lima yurid. Lima siapa orang murid yang dikehendaki disegerakan. Kita sembahyang nih, artensi lain, baca maulid artensi lain, baca ayat artensi lain, bukan karena Allah disegerakannya. Kata Allah bilang, nih pujian kamu, nih dunia kamu, summa ja'alna lahu jahannam. Lalu Allah Ta'ala menjadikan orang itu jahannam, yaslaha, yang dimasuki. Na'udzubillah, subhanallah. Ini kalau ibadah bukan karena Allah. Summa ja'alna jahannam yaslaha malumuman madhuro al-ayat Al-Isra ayat 18. Keadaan tercela tur dilaknati. Ini hati-hati. Makanya di sini ada kebahagiaan itu dua macam, ya. Ada mazmumah, ada mahmudah. Kismun, ada dua macam kebahagiaan. 50 rakaat sholat, seneng, ya, tiap hari umroh, itu tercela. Kenapa? Nanti kita merendahkan orang, ria, ujub, itu tercela, nggak boleh. Tapi apabila dia sembahyang tiap hari, umroh, tahajud, dia sandarkan kepada Allah, itu terpuji. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Kita ini nggak ada. Kita ini tidak punya hak gerak diam, ya. Ini tauhid, anak kasih pian-pian semua. Ya, kalau fadil amal udah biasa deh. Ya, fadil amal udah biasa, keutamaan amal udah biasa. Ini kasih belum kasih 13 tahun Rasulullah mengajarkan ilmu ini. Tauhid, ya. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama-tama manusia laki perempuan yang sudah balik wajib. Kalau katanya taklidul rodi, ikutnya udah senang aja, udah sholat, puasa sudah, tidak mau berpikir. Itu taklidul rodi, sumber kekufuran itu. Nah, itu sumber kekufuran. Karena kita ini nggak ada. Sebagaimana Allah di saat sendirinya, dalam kesendiriannya, dengan wahdaniyahnya, lantanya lahu, makna wahdaniyah, tidak ada duanya. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kalau nggak Allah menciptakan Nur Muhammad? Alhamdulillah pada malam hari ini kita memuliakan kasih Allah. Insya Allah kita dimuliakan Allah. Amin. Kita memuliakan Allah, nasib kekasih Allah. Makanya diriwayatkan Abdul Razak, dimusalatkan Abdul Razak dari Ma'mar dari Ibnu Munqadhi dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir berkata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ayu syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Apa yang engkau ciptakan sebelum kau menciptakan semuanya? Innallaha khalaqa qabla al-asya nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Rasulullah ini enggak pernah keluar dari hadratillah. Hadratillah tidak pernah keluar. Luar biasa. Luar biasa. Sayyidina Muhammad biwasitotin bainal anbiya ilallah. Ini nabi kelasnya maksum, nggak langsung ke Allah, nggak bisa lewat Sayyidina Muhammad. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang bertanya dengan Imam Ja'far Shadiq, ya Ibnu Rasul, wahai cucunya Nabi. Imam Ja'far Shadiq, bimana lah Ibrahimul hulakan Allah? Apa yang menyebabkan Ibrahim dapat kekasih gelar Khalil sampai dekat dengan Allah? Apakah dengan takwanya? Apakah dengan sabarnya? Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq jawab, apa kamu nggak tahu bahwa dekatnya Ibrahim dengan Allah bikas roti sholati ala Muhammadin SAW, dengan banyaknya sholawat hingga gelar Khalil. Subhanallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengagungkan Rasulullah, kita diagungkan Allah. Amin ya Rabbal Amin. Tidak sampai ke Allah, lihat Rasulullah baru ke Allah. Makanya Sayyidina Muhammad biwasitotin bainal anbiya ilallah. Subhanallah. Luar biasa pikirannya. Kita alhamdulillah nggak mesen, nggak booking dari Umat Muhammad kan? Nggak booking, nggak mesen dari Umat Muhammad. Ya Allah, bersyukur nih, bujur syukur pian nih. Hadir majelis
Datangnya aja ya, satu keburukan dibuang, satu kebaikan kasih, satu keburukan dibuang, satu kebaikan dibuang, keburukannya satu persatu jalan tuh dari rumah ke sini udah jelis duduk baca maulid Rasulullah. Iman Islam artinya ya Rabbal. Iman Islam man agama fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju min dunya ila bil iman. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu dari Rasulullah SAW dia berkata, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, pas nih hari Senin kelahiran Rasulullah. Siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, orang tersebut tidak mati. La yahruju min dunya, tidak keluar dari dunia alias mati, wafat. Illa bil iman, kecuali ada iman yang hormati. Amin ya Rabbal. Amin. Sholawat aja diperbanyak. Sholawat diperbanyak. Maaf, ya ini belum mendetil tentang Allah dan Rasulnya. Hanya sebatas tahu kayak bocah cilik. Kamu jalan santai saya kasih permen. Kamu kerja sekolah saya kasih uang. Kayak bocah cilik. Kita ini bukan bocah cilik lagi. Ibadah ini jangan harap pahala. Kita anak kecil kasih permen ibadah. Nah, kita sholat terus ngarep surga. Sholawat ngarep surga. Itu bahaya. Anak kecil terus gak pernah dewasa. Jangan. Karena la taksirul syai'in maka inabi uang. Tidak merubah perkara sesuatu, tidak bisa memberi asam dari kekuatannya makhluk sama sekali. Sama sekali. Allah berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala sam'a wal absara wal afidati la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita ini semua dari perut ibu kita. Lah ta'lamuna syai'an nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Lah sekarang bisa apa-apa nih? Sekarang ini udah dewasa nih, bisa jalan, bisa lari, bisa milih itu gendang, itu gelas, bisa kita tahu. Itu kira-kira hasil dari pian apa dari Allah? Ini yang perlu kita perhatikan nih, yang harus kita perhatikan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu tidak bisa apa-apa. Sekarang bisa apa-apa? Kira-kira dari Allah atau dari kita? Ini aja sulit kita mau kasih keputusan. Kalau dari Allah alasannya apa? Kalau dari kita alasannya apa? Ini tauhid. Sementara ini kita lalai. Sementara ini kita akidahnya salah. Akidah kita salah sementara ini. Tapi berkat maulid jangan putus asa. Rasulullah turun tangan. Amin ya Rabbal. Amin. Berkat maulid. Sholawat ini luar biasa. Sholawat jembatan segalanya. Jangan khawatir. Udah kenal liwat sholawat. Puluhan ribu, yang 200, 300 apa. 1000 minim tuh sholawat ala Muhammad. Man sholla alaiya alfa marrah, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang sholawat 1000 kali untukku, lam yamut hatta yuwasira fil jannah, tidak mati kecuali diperlihatkan surganya. Sehingga diperlihatkan surganya baru mati. Amin ya Rabbal. Amin. 1000 kali sholawat Muhammad 10 menit. Sultan Mahmud Al-Gharnawi wiwitannya sholatnya dengan TV berapa? 300.000. 300.000. Didatangin Rasulullah, Mahmud, lu jadi bupati ada perubahan waktu apa? Itu orang pada nungguin tuh agraria tanah, urusan jual beli dan sebagainya, pada tidur-tiduran di depan gubernur kantor. Apa jawab Sultan Mahmud Al-Gharnawi? Ya Rasulullah, kalau saya belum dapat 300.000 saya tidak beranjak di sajadaku. Baru Rasulullah bilang, jangan begitu Mahmud, biar kamu dapat sholawat, pahalanya juga dapat sholawat, pahala orang yang pada nunggu. Diajari tuh Rasulullah tuh sholawatnya. Sultan Mahmud Al-Gharnawi, makanya julukannya sholawat Sultan. Nanti ulun bagi ada di tas tuh. Baca 3 kali, 300.000 yang tuh, 300.000 kali. Ini sahih. Kitabnya ada. Al-Tirtos kitabnya. Al-Atos punya, ada di tas mudah-mudahan bawa. Baca 3 kali, jual cuma 2 HPS. Baca 3 kali, 300.000 pahala. Rasulullah ngajakin Mahmud. Jadi Mahmud baca 3 kali kok, 3 kali aja baru subuh, baru buka pintu jam 7. Jam 7 buka gubernurnya. Sultan Mahmud Al-Gharnawi 300.000. Bayangkan, cukup baca 3 kali kata Rasulullah, sama dengan yang kamu baca 300.000. Diajarin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah. Semua muji Rasul semua. 3 kali baca 300.000, kok baca sekali 100.000. Nanti ulun bagi ya, ulun bagi. Sholawat saja, karena sholat itu jembatan segalanya. Jembatan segalanya. Sampai dikatakan man laisa
lahu ma yukaffiru dzunuba. Tidak ada orang mempunyai miritan, tidak pernah tahajud, tidak berjamaah orang untuk menghancurkan dosanya. Fa alaihi bi kathrati sholati ala Muhammadin, memperbanyak sholawat hancur dosa. Fa innaha ay inna sholata ala nabi Muhammad sallam tahjimu dzunuba adama. Sesungguhnya sholawat menghancurkan dosa sanjuran dunia. Sholawat. Kita satu jalan tol lagi, satu jalur lagi. Karena kita belum makrifat dengan Allah. Belum makrifat ini syarat nyangkolnya ibadah itu makrifat bila la tasil ibadah illa ba'dal ma'rifatul ma'bud. Imam Ghazali. Tidak sah ibadah seseorang kecuali dia sudah tentang Allah, kenal yang dia sembah. Kita belum kenal kita. Kayak Bung Beo ngerti assalamualaikum ditanya kagak tahu tuh Bung Beo ngerti, dia ngerti assalamualaikum bahasa Bung Beo tapi nggak tahu. Jangan tidak seperti Bung Beo ya, jangan seperti Bung Beo. Dia kenal Allah, makrifat bila. Nah, makrifat Allah wujud, idam, bako itu dimaknani dengan mustahilnya bersabit dinatur. Baru ntar pol-polannya kata Imam Ali radhiyallahu anhu, man nadoro syai'an walam yarallahu fihi batil. Barang siapa melihat sesuatu dia tidak lihat Allah di situ, seburuk-buruknya makhluk. Kita lihat buku nih, stop di sini nggak ngeliatin yang bikin Allah. Di sini ada kudrat, irodat, ilmu, hayat sama pasal kalam. Di sini ada kudrat, irodat, ilmu sama ini mustahil kalau nggak ada sifat wujudnya. Ini ada mustahil. Nah, mana doro syai'an walam yarallahu fi batilun. Nah, itu. Kalau nggak sirik terus kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah di pohon besar pakai menyan, pakai keris, minta rezeki pakai pohon besar, nggak usah jauh-jauh. Di sini makan minum ada sirik. Di sini kenapa? Karena kita minum air meyakini bisa menghilangkan dahaga, itu pasti. Kalau nggak ngaji tauhid bahaya itu. Sesungguhnya sabab ini hodamul akdar. As-sabab hodamul akdar. Baca Quran sabab, gawe sabab, tawajuh sabab, doa sabab. Kalau ahli sunnah wal jamaah ada sabab belum tentu ada musabab. Contoh, kalau si air bisa menghilangkan dahaga, contoh Sayyidina Husain kepingin minum dengan rombongan di sungai, haus banget, kepingin minum, dihujani panah dengan Husain bin Abdullah. Sayyidina Husain cucunya Nabi nggak bisa minum. Oke lah kalau begitu, kata Sayyidina Husain, ya Allah berikan Husain bin Abdullah haus sampai mati, karena nggak bisa minum. Dikobul kalah Sayyidina Husain bin Abdullah, ya, haus minum tambah haus, minum lagi tambah haus, minum air es tambah haus, mati. Doanya dikabul, banyak banyu kotornya mati. Nah ini air nggak bisa bilang dahaga. Itu contoh. Api banyak intibar tuh, tauhid tuh. Api ada Al-Quran, qul ya naru kunibat dan wassalaman ala Ibrahim. Api dingin kamu, selamat kayak Ibrahim. Sidin Ibrahim kedinginan, buat kepanasan. Api nggak bisa apa-apa. Maka itu sifatnya pembantu, ikut sama Tuhannya. Angkat, turunin, ngalor, ngidul. Asabab hodamul akdar. Usaha kayak mati-matian semua sana. Buka cabang. Jika bertentangan dengan takdir, orang sugi susah terus. Tapi kalau ada daftar yang sugi, nggak bertentangan dengan takdir, sugi. Dan kan kita ini gawe, jadi nggak komplain sama Allah. Gawe nggak sakit hatinya. Fi'lu kuli mungkinin autaruhu Allah kasih pian wiritan 1 juta nggak dikasih, wiritan 10 dikasih, 1 juta nggak dikasih, semaunya sendiri. Allah nih mutlak sih, nggak ada yang wari lagi. Nah, fi'lu kuli mungkin autaruhu itu yang satu. Fi'lu yang Allah ini bukan wajib, bukan mustahil, jais. Wal jaisu mayak baru sebuta wal indifa ala sabil tanawuba. Yang namanya jais akli, hukum tauhid itu 2 arah. Gonta ganti siang malam, ya, neraka surga, hidup mati, 2 arah. Itu 41, 20 wajib, 20 mustahil, wenang 141. Kanjeng Nabi 4.
Wajib sidik, amanah, tabligh, fatona. Wajib ngomongnya, nggak pernah salah. Mustahil salah. Dari mana bet buktinya? Al-Quran rujukannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibicarakan Nabi bukan Nabi yang ngomong tapi wahyu. Subhanallah. Ukurnya saja wahyu. Nabi itu gerakannya wahyu. Nabi itu Sayyidina Muhammad. Ukurnya wahyu. Jadi wajib sidik, mustahil kadzab. Mustahil khianat, mustahil ngumpet, mustahil bodoh. Itu wenang Nabi. Apa mustahilnya? Wajib 4, mustahil 4, wenang 1. Ini perhatian nih, ini penting nih. Nggak ngerti ini bahaya kita ibadahnya, sia-sia. Berarti 41 dengan 9, 50 itu bilang aku idul khomsin yang dikenal sifat 20 di sini. Awaluddin ma'rifatullah di sini di Kalimantan kenal. Kalau di Jawa awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqoni. Kitab Jumat itu nah awal. Nah, itu makanya dalam kitab Fathul Majid ada keterangan begini. Man laisa lahu walaysa yakunu sahsu mu'minan idza qala ana jazimun bi aqaidi walau qati'tu qat'an qat'a la arjuan jasmi hada. Tidak menjadikan iman seseorang dia ngomong aku mantep dengan akidahku walaupun dipotong-potong, aku tidak akan pernah keluar dari keyakinanku Allah satu. Itu bagi ulama nggak sah walaupun dia macam gitu ngomongnya, tapi jumhur ulama sah. Untung pian ulul beratan pian semua nih ada jumhur ulama yang mensahkan la ilaha illallah, nggak ngerti artinya sah imannya, syahadat nggak ngerti artinya sah, tapi bagi ulama nggak sah. Nah ada dua ikhtiar ulama nih. Nah, kalau mau hati-hati nggak ditauhid, kalau mau hati-hati waro, kalau nggak mau hati-hati saya nggak usah ngaji tauhid, mulutnya terus dikira terus sambungannya bala yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla min hadhil aqwail khamsin bidaliliha. Akan tetapi tidak menjadikan iman seseorang sehingga paham dulu ini akidah khamsin serta dalilnya, sahih wudunya, sahih salatnya, sahih hajinya, semua sahih. Mulai Imam Ghazali menggarisbawahi la yasihul ibadah illa ba'dal ma'rifatul ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali dia sudah kenal Tuhannya. Hakikatul ibadah ba'dal ma'rifat. Yang sebenarnya orang ibadah tuh setelah tahu. Kayak kamu bikin kursi, sama-sama dikasih paku, dikasih kayu, dikasih gergaji, dikasih martil, suruh bikin dengklek. Ini kayak kita ini sulit nih. Ini sulit, yang biasalah kaki 4 tuh jongkok mesti. Nah, sama orang 3 tahun bocah dengan orang tua sama-sama punya syarat. Jadi nggak anak cilik megang gergaji nggak tahu, cara bikinnya nggak tahu, sama-sama punya syarat kan. Nah sebegitu juga kita sholat, sama syaratnya, rukunnya sah semua, tapi kita membutuhkan sholatnya diterima. Ada membutuhkan lagi syarat. Kalau sah sholatnya, kita membutuhkan lagi sholatnya diterima. Bagaimana sholat diterima? Tadi yang awal, semua kita sholat dapat pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Disandarkan ke Allah semua. Kalau enggak, aduh, kasihan. Itu lagi. Maka kita sandarkan ke Allah. Semua sandarkan ke Allah. Nanti kita mulia hidupnya ya. Jangan merasa dirinya ada. Selagi dia merasa diri ada, tidak akan pernah sah ibadahnya. Tidak pernah akan ikhlas mengaku dirinya itu ada. Mengaku dirinya ada, ngomong dari sendiri, jalan dari hasil sendiri, usaha dari hasil sendiri, bikin apa sesuatu dari hasil sendiri. Itu jangan harap kamu bisa ibadah, sah ibadah, ikhlas, sulit. Karena kita merasa dari Tuhan. Jadi Tuhan, kok jadi Nabi aja 11 aja geger Nabi. Jadi Tuhan jutaan diam aja semua. Kenapa jadi Tuhan? Kamu bisa gerak dengan sendirinya sih. Kita nggak bisa bergerak, digerakin Allah. Cuman kita punya fi'il, tapi fi'ilnya nggak berhasil. Latak tirolisan nolkain dan dikuat. Wujudul af'ali, adanya perbuatan, kulihat semua likudotil ajarati fakot, tidak lepas dengan kudrat Allah. Belakang, tidak campur tangan lain. Apa Beb? Saya gerak nih Beb. Ini gerak. Oh itu hasil kamu geraknya. Oke, coba Beb, jadi Beb segelas itu Beb. Ini nggak berarti bukan kamu, pikir kamu geraknya, itu cara logika. Oh itu gerak antum Beb. Iya,
sekarang coba Habib bergerak jadi segelas, nggak bisa, berarti bukan gerak saya. Nah, ma'am koronati af'aliyati ihtiyariyati ikudotul halita latak sirolah. Kita punya kudrot, tapi hadisah kudrotnya tidak membuahkan hasil sama sekali. Kita punya kuasa. Ini sangka dengan Allah ini, Allah dengan saya. Ini al-halas dengan Imam Sibli. Kata Imam Sibli apa? Al-halas sama dengan aku, yang dia minum sama aku juga minum, kata Imam Sibli. Tapi al-halas mabuk, mendem sama Allah Ta'ala mabuknya, makanya dibunuh saat itu. Diterapkan ilmu macam gini. Itu al-halas dengan Imam Sibli. Imam Sibli alim tauhidnya. Nah, al-halas mabuk, majitu tidak ada Allah, hanya saya. Nah, benar, boleh lihat. Sampai ada pernah lihat Allah sembahyang, ya enggak, mustahil. Lah itu orang, saya nganggap benar juga gerakan dari Allah sih. Kita nggak punya gerak, kita punya gerak. Gerak dia nggak punya. Itu udah jauh. Kita dari bawah aja, semua makan dari Allah. Kenyangnya Allah kenyangi, minum dahaga hilang Allah kenyangi. Insya Allah selamat. Ya, amin ya rabbal. Jangan mengakui memprinsip air itu bisa menjaga dahaga, makan bisa bikin kuat, bahaya. Ancamannya satu kesalahan yang tidak ada ampunan cuma ini, bunuh orang, kisah banyak kejadian. 100 orang pembunuh mau tobat banyak yang, karena saat itu masuk surga, bunuh orang nih, pembunuh mau tobat, kamu salah apa? Kata pendeta, bunuh orang, udah berapa? 99, nggak terima kamu tobatnya, udah digenepin 100 digenepin 100. Begitu tanya sama kiai kecil, senang tuh orang pembunuh, tobat nih pembunuh. Si pembunuh mau tobat. Tanya kecil, tapi kamu kesana tuh, ada majelis yang lampu itu ada kesana dia. Sampai tengah jalan dengan izin Allah mati orangnya. Malaikat neraka, ini jatah saya pembunuh. Malaikat surga jatah saya mau tobat, rebutan. Nih kejadian pembunuh 100 orang. Jibril turun, biar kamu bahagia, dua-duanya biar kamu senang deh. Diukur, sudah masuk wilayah yang dituju, 1 jengkal. Yang dulu jangan dirahmati, masuk surga dan rahmatku. Amin ya robbal. Amin. Tapi nggak boleh kita begini, tunggu tua dulu tobat, jangan. Mati nggak tunggu tua, mati nggak tunggu sakit. Dulu kemarin dari sana dari Wilu, ada orang 4 hari baru ketemu, kabarnya mati. Sama jantung kayaknya. Guru Iwan daerah sana tuh. Guru ada kiai di situ. 4 hari saya kaget, sehat, sudah keluar ke mulut, nggak tuh sakit jantung. Murjani, dari Murjani jalan sedikit sana tuh, nah, lu kan ngaji kemarin dari Murjani. Mati nggak tunggu tua, nggak tunggu tabrakan, nggak tunggu kecelakaan, nggak tunggu sakit. Karena Allah semaunya sendiri kau mengambil nyawa orang. Ya, jadi ingat-ingat kita sebelum kita mendatangkan Israel, standby. Apa saya? Kayak begini, sholawat, la ilaha illallah, 1000. Man kana akhirul kalam la ilallah daulah jannah. 1000 nggak capek, yang penting masuk surga. Nah, siapa orang akhir kalamnya la ilallah daulah jannah, diintai terus sama kematian kita, diintai terus, dibidik dengan kematian setiap detik dengan la ilallah saja. Tapi maknanya jangan tiada Tuhan selain Allah. Oh, itu makna orang Kristen bermasuk Islam, itu makna lugo. Makna tafsirnya la fa'ilah illallah. Nah, itu di komputer mana? La fa'ilah illallah, la fa'ilah illallah. Ngerti nggak ya di jam-jam yang jalan di masjid? Apa namanya? Di kita mana? Itu kayak gitu. Tapi kok dikit nggak bisa. Jajal praktek. Kalau nggak percaya, ngomong sama dikit nggak bisa. Inal kalamu lafil fuadi, ina maju ila lisannya ala fuadi dalil. Ini hadis sahih. Apa yang kamu bicarakan dari hati, yang kamu lintaskan di lisanmu menunjuk hatimu. Inal kalam sesungguhnya bicara lafil fuadi dari hati. Ina maju ila lisani, apa yang kamu lontarkan dari lisanmu ala fuadi dalil. Petunjuknya hati itu ngomong kamu tuh. Kita ngomongin dari hati. Nggak bisa, ngomongin lain nggak bisa. Jajar pakai. Kecuali kita bayangkan, nah, la ilaha illallah, maafin wujud Allah, terserah. Yang penting jangan tiada Tuhan selain Allah. Itu makna lugo. Bahasa Arab di Indonesia kan, bahasa Arab disundakan,
bahasa Arab diinggriskan, lain-lain maknanya. Kalau itu makna, nah makna tafsiri la fa'ilah illallah itu muatan dari la ilaha illallah itu akidah homsin. Lah la fa'ilah illallah itu dari mutiaranya akidah homsin, 50 akidah. Nah cukup aja walaupun sedikit ya kita bisa mengamalkan, amin ya rabbal. Ya biar nama ulun ini sumpama cuma seon tempatnya, ulun kasih sekilo, tetap yang masuk seon, yang 9 on nggak masuk, ya kan? Kemampuannya seon, jadi ulun kasih seon, ya. Nah ulun bawa cantingan nih, air sholawat, caranya kan padang hati, bahasa sininya padang hati apa? Ya, nawirul qulub untuk merangkai hati. Makna Abi Allah Al-Haddad bilang, Imam Haddad, merangkai hati itu gampang berbuat baik, gampang berbuat baik. Bukan hati terang, bukan, gampang berbuat baik. Kalau gelap, sungkan, datang majlis malas, mau maulidan malas, itu gak ada pertolongan Allah. Ini pian semua ini dapat pertolongan Allah malam ini. Besok mati surga tempatnya. Amin. Iya, ya Allah, gak sembarangan orang beruntung ya datang malam ini. Bisa meninggal acara yang lain kok. Acara-acara yang ditinggal mementingkan acara hormat kekasih Allah. Ya Allah, mulia sekali. Ya cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu asal alam dan duit ini ulun masukin ke maulidan ulun tanggal 15 Oktober. Habib Umar bin Zen bin Umar Hadromut, muridnya Habib Umar bin Hafid. Cuman udah dipurbalikan teman ulun itu Habib Zen bin Umar. Nah, 10.000 air ini nggak bisa kejar sapi, air sholawat ya. Lah 10.000 pian ini termasuk dia suruh punya andil tukang saham di Maulid ulun tuh. 10.000 punya saham, jadi barter ini itu hanya nggak sia-sia. Bukan untuk saya, bukan untuk Maulid, untuk orang banyak. Ribuan Maulid ulun nih di Jawa. Lumayan yang bayar 15, 16. Belain awak ulun nih belum gade nih di Kalimantan keliling sampai bikin begini nah di majelis. Alhamdulillah hasil besok ulun pulang lah. Kok bilang mau ambil ya syukur, nggak ngambil ya tetap syukur dulu ya. Ini hanya cuma terbatas ulun buat 10 3 4. Soal 10.000 bisa minum selama 3 kali. Tinggal sedikit tambah lagi, insya Allah barakah ya. Amin.